Halo Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Sudah 4 tahun sejak iPhone 11 ini resmi diluncurkan, tapi sampai sekarang namanya nggak redup-redup, ya nggak sih? Makin kesini makin banyak orang yang yakin buat beli handphone ini. Emang harus diakuin sih, meskipun rata-rata ponsel keluaran Apple ini sudah berumur, tapi performanya tetap bisa diandalkan untuk kegunaan sehari-hari, termasuk iPhone 11. Nah, untuk harga barunya yang varian 64GB 6.749.000. Sedangkan yang 128GB harganya 8.249.000. Sedangkan yang aku punya ini sekarang yang varian 64GB ya. Ayo kita mulai dengan membicarakan sedikit tentang desain luar dari iPhone 11 yang merupakan salah satu keunggulan dari ponsel ini. Seperti kebanyakan iPhone lainnya, desainnya menggunakan bahan berkualitas tinggi seperti aluminium dan juga kaca. Detailnya terlihat sangat keren dan juga khas produk Apple tentunya, yang membuat kalian benar-benar mendapatkan nilai yang setimpal dengan harga yang kita bayarkan. iPhone 11 punya ukuran yang lumayan nyaman digenggam dengan tinggi 150,9 mm, lebarnya 75,7 mm, untuk ketebalannya di 8,3 mm. Sedangkan beratnya di 194 gram, jadi nggak terlalu berat untuk dibawa-bawa. Secara keseluruhan, ukurannya cukup pas dan nggak terlalu besar untuk digunakan sehari-hari ya. Lanjut, layar iPhone 11 menggunakan panel Liquid Retina IPS LCD. Meskipun layarnya cukup besar yaitu 6,1 inch, tapi resolusinya agak rendah yaitu 1792 x 828 pixel. Jadi meskipun layarnya gede, tapi untuk detail gambarnya mungkin nggak sejernih layar yang resolusinya lebih tinggi ya. Beda dengan pesaingnya yang menggunakan layar OLED yang lebih cerah dan juga tahan terhadap goresan karena menggunakan Gorilla Glass. Selain itu, layar iPhone 11 ini hanya bisa refresh rate di 60 Hz. Jadi kadang-kadang ada sedikit bayangan saat digeser. Kurang smooth aja gitu. Walaupun kecerahan puncak layarnya hanya di 800 nits, tapi saat digunakan di luar ruangan ini masih oke ya. Dan iPhone 11 ini sudah bersertifikasi IP68. Yang bisa tahan air hingga kedalaman 2 meter selama 30 menit. Salah satu hal yang menurut aku kurang, tapi bagi iPhone ini adalah ciri khasnya, yaitu kebijakan mereka terkait slot kartu SIM. iPhone masih menggunakan single SIM card meskipun mendukung eSIM. Selain itu, iPhone tidak memiliki slot untuk kartu memori eksternal. Bayangin kalau kalian beli varian iPhone dengan kapasitas 64GB, mungkin kalian akan merasakan kesulitan karena penyimpanannya cepat penuh dengan aplikasi dan juga data. Meskipun penyimpanannya ini bisa diperluas dengan menggunakan layanan iCloud, tapi itu tetap memerlukan biaya tambahan lagi. Jadi aku saranin buat kalian langsung aja beli yang varian 128GB. Meskipun begitu, iPhone 11 tetap memiliki keunggulan dengan tenaga chipset A13 Bionic yang dirancang oleh Apple sendiri. Saat diluncurkan, chip ini menjadi salah satu prosesor seluler tercepat di dunia. Meskipun sudah ada chip-chip terbaru seperti A14, A15, A16, dan juga A17. Namun kekuatan A13 masih sangat mengagumkan. Bahkan setelah 4 tahun sejak dirilis, ponsel ini tetap memberikan kinerja yang luar biasa. Dengan skor Antutu mencapai 784.159. Ketika digunakan untuk bermain Mobile Legends dengan pengaturan grafis tertinggi seperti frame rate ultra dan juga grafis ultra, iPhone 11 tetap mampu memberikan pengalaman gaming yang mulus tanpa delay meskipun suhu ponselnya agak hangat setelah digunakan bermain selama 15 menit. Begitu juga saat bermain PUBG Mobile. Dengan pengaturan grafis HDR dan frame rate ekstrim, walaupun suhu ponselnya ini sedikit meningkat setelah bermain 10 menit, performanya tapi tetap stabil ya dan grafiknya juga tetap bagus. iPhone 11 ini dilengkapi dengan speaker yang mendukung teknologi Dolby Atmos sehingga pengalaman mendengarkan audio menjadi lebih imersif dan juga menyenangkan. Selain itu, untuk pengalaman visual yang lebih baik, iPhone 11 juga mendukung Dolby Vision dalam pemutaran video. Dengan fitur ini kalian dapat menikmati gambar yang lebih jernih, detail, dan warna yang lebih hidup saat menonton film ataupun video di iPhone 11 kalian. Meskipun begitu, iPhone 11 hanya memiliki kapasitas baterai sebesar 3110 mAh
Angka ini memang tergolong kecil jika dibandingkan dengan beberapa handphone dari brand lain yang memiliki kapasitas baterai mencapai 4.000 sampai 6.000 mAh. Namun iPhone 11 tetap memiliki efisiensi yang baik dalam penggunaan baterainya. Dalam pengujian, pengisian baterai selama 30 menit dapat meningkatkan daya baterai hingga 36%. Sementara untuk penggunaan selama 30 menit menonton YouTube, penggunaan baterainya hanya berkurang 4%. Sedangkan untuk penggunaan aplikasi TikTok, pengurangan daya baterainya sekitar 7%. Begitu juga dengan bermain game seperti Mobile Legends dan juga PUBG Mobile, di mana penggunaan baterainya hanya berkurang sekitar 6% dan 18% dalam waktu 30 menit. Meskipun kapasitas baterainya ini relatif kecil, namun iPhone 11 ini tetap memberikan performa yang cukup baik dan juga cukup tahan lama untuk penggunaan sehari-hari. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh iPhone 11 adalah kemampuannya untuk melakukan pengisian daya nirkabel atau wireless charging, yang memudahkan pengguna dalam mengisi daya tanpa harus menggunakan kabel. Selain itu, iPhone 11 juga masih mendapatkan pembaruan sistem operasi terbaru dari Apple hingga tahun 2024, sehingga pengguna dapat terus menikmati fitur-fitur baru dan juga peningkatan keamanan. Meskipun belum dapat dipastikan untuk tahun 2025, tapi aku sih berharap iPhone 11 ini tetap mendapatkan pembaruan sistem operasi ya, supaya tetap nyaman dan juga aman digunakan untuk kedepannya. Yang terakhir nih, iPhone 11 hadir dengan dua kamera belakang, yaitu kamera utama di 12 megapiksel dan kamera ultrawide di 12 megapiksel. Keduanya dilengkapi dengan quad LED dual tone flash dan juga HDR, memberikan hasil foto yang bagus dalam berbagai kondisi pencahayaan. Sedangkan untuk kamera selfie-nya di 12 megapiksel. Untuk hasilnya sendiri, kamera utamanya menghasilkan foto dengan detail yang kaya, tingkat noise yang rendah, dan juga rentang dinamis yang luar biasa. Walaupun warnanya sesuai dengan apa yang kita lihat secara nyata, terkadang terlihat kurang bersemangat dan sedikit pucat ya, serta kontras warnanya bisa lebih baik. Lalu ada juga kamera kedua, ultra wide, yang baru hadir di semua iPhone 11. Meskipun sensor yang digunakan sama dengan kamera utama, untuk kualitas fotonya juga bagus meskipun tidak sempurna. Kemudian ada night mode yang aktif secara otomatis dalam kondisi cahaya yang rendah, memberikan hasil foto yang sangat baik dan juga detail yang jelas. Warnanya juga baik dan kontras warnanya luar biasa. Namun perlu diingat bahwa night mode ini belum tersedia untuk kamera ultrawide-nya ya. Selanjutnya ketika kita berbicara tentang potret, iPhone 11 ini menggunakan kamera utama untuk pengambilan gambar dengan pemetaan kedalaman yang ditangani oleh chip Bionic A13 dan juga NPU Apple. Meskipun pemisahan objek dalam potret foto dilakukan dengan baik, tetapi tidak sempurna. Namun hasilnya masih sangat memuaskan dengan detail yang baik dan juga bokeh yang indah. Kemudian kita punya kamera selfie yang mengalami pembaruan nih. Sekarang kamera selfie-nya memiliki resolusi 12 megapiksel, menghasilkan selfie yang berkualitas tinggi dan juga detail yang cukup tajam tapi tidak terlalu diasah, serta warnanya yang akurat meskipun sedikit pucat. Jadi untuk kesimpulannya, iPhone 11 ini memiliki kamera yang mampu memberikan hasil foto yang memuaskan, baik dari kamera utama maupun kamera selfie-nya. Meskipun masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, seperti ketidaktersediaan night mode untuk kamera ultrawide-nya. Sedangkan untuk resolusi videonya bisa 4K pada 24, 30, dan 60 fps. Kemudian ada HD 1080 pixel pada 30 dan 60 fps. iPhone 11 ini memberikan fleksibilitas dalam pengambilan video dengan resolusi yang tinggi. Buat pencinta efek slow motion, iPhone 11 ini sudah ada loh fitur tersebut dengan resolusi HD 1080 pixel pada 240 fps. Tapi kalau untuk kamera depannya hanya di 120 fps saja ya. Dengan fitur-fitur tersebut, iPhone 11 ini dapat menciptakan video dengan berbagai tingkat resolusi dan juga efek slow motion. Berikut hasil video dari iPhone 11. Oke, sekarang kita tes untuk kamera belakang dari iPhone 11 dan di sini aku pakai resolusi yang paling tinggi 4K 60 fps. Di sini kualitasnya bagus banget, kontras warnanya sih oke lah ya, jangan ditanya lah Besti, apalagi untuk kestabilannya ini bagus. Terus lagi objeknya detail banget. Ini aku jalannya juga lumayan cepet ya. Aku pengen tes juga nih untuk kestabilannya, dia tetap stabil atau enggak kalau kita pakai buat jalan agak cepet.
Tapi hasilnya ini masih oke banget. Ini kita geser-geser. Ini aku juga gesernya lumayan kencang. Dan masih oke aja. Nanti aku mau tes juga di resolusi 1080 pikselnya. Atau HD. Oke, sekarang kita tes yang resolusi HD 1080 pixel 60 fps. Di resolusi ini ada 60 fps dan 30 fps ya, tapi kita tes aja yang resolusi yang paling tinggi aja. Nah, ini juga untuk stabilannya nggak kalah bagus dengan yang 4K. Kalau untuk kontras warna sih ini tetap masih oke. Kalau diperhatiin sih nggak terlalu kelihatan ya perbedaannya dengan yang 4K kalau untuk kontras warna, tapi bedanya ini di detail objeknya. Kalau kita bandingkan dengan yang 4K, lebih detail yang di 4K dibandingkan dengan yang HD 1080 pixel. Tapi kalau untuk kestabilan kontras warna sih ini ya kalau dibilang 11-12 sih kayaknya nggak juga ya, kayaknya mirip deh, bahkan sama ya menurut aku. Sekarang kita tes kamera depannya dan di sini aku pakai resolusi yang paling tinggi dulu 4K 60 fps. Wah, ini sih keren sih kalau buat ngevlog ya guys, karena kontras warnanya ini oke banget. Udah gitu untuk stabilannya ini jangan ditanya, bagus banget guys. Ini aku pakai buat jalan cepet ya. Tuh dia tetap oke. Terus kalau dari bawah dia kayak gini nih, aku di bawah matahari. Tetap oke, dia nggak backlight. Cakep banget guys. Cuman kalau kita arahin ke kayak nggak ada pohonnya gitu, sedikit backlight ya belakangnya. Kalau objek belakangnya pohon ini masih oke sih. Nah, sekarang kita pakai yang HD 1080 pixel 60 fps. Untuk resolusi kamera depan ini sama ya dengan yang belakang. Untuk yang HD 1080 pixelnya ini ada 60 fps dan 30 fps. Tapi aku tes yang paling tingginya aja. Dan di sini untuk kontras warnanya oke. Tapi kalau kita arahin ke objek yang terang banget kayak di belakang itu, dia kayak sedikit backlight. Kalau dari arah sini juga sama ya, backlight. Tapi kalau objek kita belakang ini agak gelap atau kayak pohon-pohon ini, dia tetap aman sih menurut aku, sama sih dengan yang di 4K. Nah, kalau untuk detail objeknya menurut aku sih nggak terlalu beda, bener nggak sih guys? Ini sih balik lagi ya ke selera masing-masing. Ini kalau dari bawah seperti ini. Kalau menurut kalian bedanya jauh, nggak apa-apa juga. Kalian bisa tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Gimana nih menurut kalian perbandingan kamera di 4K dan HD 1080 pixelnya? Terus pendapat kalian ya teman-teman. Oke Sobat Minsi, dengan begitu banyak fitur dan juga keunggulan yang dimiliki, nggak heran sih kalau iPhone 11 ini tetap menjadi salah satu pilihan yang favorit meskipun sudah beredar selama 4 tahun. Dari desain luar yang elegan, performa yang tangguh dengan chipset A13 Bionic, dan juga kamera yang memukau baik foto maupun videonya. Ditambah lagi ada fitur-fitur canggih seperti wireless charging dan dukungan pembaruan OS terbaru. iPhone 11 ini layak dipertimbangkan bagi yang menginginkan pengalaman smartphone yang istimewa. Meskipun ada beberapa kekurangan seperti terbatasnya kapasitas baterai dan tidak ada night mode pada kamera ultrawide. Namun secara keseluruhan iPhone 11 ini tetap menjadi pilihan yang kompetitif di pasar smartphone. Terima kasih ya yang udah nonton. Bagi yang minat dengan handphonenya langsung aja cek link yang ada di bawah. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye!